naiki. Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Tapi jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di like juga, jangan di dislike. Sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum follow sosial media saya, silahkan follow dulu. Nanti akan saya share username-nya di bawah. Dan jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena itu akan membantu perkembangan channel ini dan juga akan membuat saya lebih semangat lagi ngupload video ke depannya. Jika sudah, langsung ke videonya cuy, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya mahasiswa semester 5 di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. NIM saya adalah 18050811055. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus aset tetap di perusahaan Jim & Clean. Yang pertama yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks ini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang siklus aset tetap di perusahaan ini. Dalam diagram konteks yang saya buat, saya hanya membuat 3 subsistem, yaitu manajer, pemasok, dan departemen akuntansi. Pertama-tama, manajer akan membuat pesanan pembelian yang akan dikirim ke pemasok. Lalu, pemasok akan mengirim aset, salinan pesanan pembelian, dan juga faktur ke manajer. Lalu, manajer akan membuat kebutuhan modal dan mengirim salinan pesanan pembelian, faktur, dan kebutuhan modal tersebut ke departemen akuntansi. Departemen akuntansi akan menyiapkan kas berdasarkan data tersebut dan dikirim ke pemasok dan juga manajer, serta departemen akuntansi juga membuat jurnal pengeluaran kas dan catatan aset tetap. Selanjutnya yaitu diagram DFD level 0. Pada diagram DFD level 0 ini, saya akan menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sebelumnya. Pertama-tama, di poin 1.0, manajer akan membuat pesanan pembelian, maka manajer membutuhkan data pemasok. Lalu, pesanan pembelian tersebut dikirimkan ke pemasok. Lalu, pemasok akan menyiapkan aset, salinan pesanan pembelian, dan juga faktur, dan dikirimkan ke manajer. Selanjutnya, manajer akan membuat kebutuhan modal untuk pemeliharaan aset. Maka dibutuhkan master data aset, dan manajer akan mengirimkan salinan pesanan pembelian, faktur, dan kebutuhan modal tersebut ke poin 2.0. Di poin 2.0, departemen akuntansi akan menyiapkan kas berdasarkan data tersebut dan dikirimkan ke pemasok untuk pembayaran aset yang dibeli, dan juga kepada manajer untuk pemeliharaan aset. Serta departemen akuntansi juga membuat jurnal pengeluaran kas dan catatan aset tetap. Selanjutnya adalah diagram DFD level 1. Pada diagram DFD level 1 ini, saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 pada poin 1.0, yaitu pertama-tama membuat pesanan pembelian sehingga dibutuhkan data pemasok, lalu dikirimkan ke pemasok. Setelah itu diterima aset, faktur, dan salinan pesanan pembelian dari pemasok dan dibuatlah kebutuhan modal untuk pemeliharaan aset. Maka diperlukan master data aset. Salinan pesanan pembelian, faktur, dan kebutuhan modal tersebut dikirimkan ke DFD level 2. Pada DFD level 2, dikirimkan uang ke pemasok dan manajer berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, membuat jurnal pengeluaran kas dan membuat catatan aset tetap. Proses pun selesai. Selanjutnya adalah flowchart. Manajer membuat pesanan pembelian dan pesanan pembelian itu dikirim ke pemasok. Pemasok akan menyiapkan aset dan dokumen seperti faktur dan salinan pesanan pembelian.
faktur, salinan pembelian, dan aset tersebut dikirimkan ke manajer. Manajer akan membuat kebutuhan modal untuk pemeliharaan aset. Lalu, manajer akan mengirimkan faktur, salinan pesanan pembelian, dan kebutuhan modal ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan menyiapkan kas dan dikirim ke pemasok serta manajer. Dan juga bagian akuntansi membuat jurnal pengeluaran kas serta catatan aset tetap. Selanjutnya adalah analisis kelemahan pengendalian internal. Nah, di sini saya membuat 3 kelemahan dari pengendalian internal sistem yang saya buat. Yaitu yang pertama, manajer tidak mengirimkan bukti atas pemeliharaan dan penghapusan aset. Yang kedua, fungsi catatan dan fungsi pemegang kas dilakukan oleh satu subsistem yaitu Departemen Akuntansi, sehingga besar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Nah, kelemahan yang ketiga, sistem tidak menyediakan proses retur pembelian aset tetap yang tidak sesuai dengan pesanan. Saran perbaikan dari kelemahan-kelemahan tersebut yaitu adalah yang pertama, manajer harus mengirimkan bukti atas pemeliharaan dan penghapusan aset. Yang kedua, fungsi pencatatan dan fungsi pemegang kas dilakukan oleh subsistem yang berbeda, sehingga mengurangi terjadinya penyalahgunaan. Yang ketiga, sistem menyediakan proses retur pembelian atas aset yang tidak sesuai. Demikianlah pembahasan saya tentang siklus aset tetap. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan komen di bawah atau bisa juga lewat DM Instagram saya di @doi00. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.